warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Ramadhani dengan NPM 24024010143. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siti Umi Hani, MTD, dengan materi kutipan atau sitasi. Apa sih itu kutipan atau sitasi? Kutipan atau sitasi itu adalah bagian dari suatu pernyataan maupun pendapat yang telah terdokumentasi. Pengertian kutipan ini dilakukan apabila penulis sudah menemukan sebuah kerangka berpikir yang mantap. Meskipun kutipan dari seorang ahli itu diperkenankan, namun bukan berarti bahwa keseluruhan tulisan hanya berisi kutipan-kutipan saja. Selanjutnya, mengapa sih sitasi atau kutipan itu penting? Karena yang pertama itu untuk mencegah plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil ide atau data teks orang lain tanpa memberikan penghargaan yang semestinya. Jadi dengan menyantumkan kutipan atau sitasi, kita mengakui sumber aslinya. Yang kedua adalah mempermudah pembaca melacak sumber informasi. Sitasi sendiri menyediakan informasi lengkap untuk pembaca yang ingin mencari sumbernya. Dengan demikian, pembaca dapat memverifikasi, memperluas informasi, atau mempelajari topik secara lebih mendalam. Yang ketiga, menunjukkan kredibilitas penelitian. Penelitian yang didukung oleh referensi terpercaya menunjukkan bahwa penulis telah melakukan kajian yang literatur mendalam. Ini membuat argumen yang disampaikan itu lebih kuat dan meyakinkan para pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan ini ada kutipan langsung, yaitu mengutip teks secara langsung tanpa perubahan, harus menggunakan tanda kutip dan mencantumkan sumber. Contohnya seperti pendidikan adalah kunci masa depan. Dalam kurung Smith atau nama, tahun. Untuk yang kedua adalah kutipan tidak langsung atau parafrase, menyampaikan ide sumber dengan kata-kata sendiri dan tetap menyantumkan sumbernya. Selanjutnya adalah gaya sitasi. Ada berbagai gaya sitasi di sini, yaitu ada Harvard Style, MLA, Chicago Style, dan APA Style. Harvard Style ini digunakan untuk ilmu ekonomi, bisnis, dan beberapa ilmu sosial lainnya. Mirip dengan APA, tetapi memiliki sedikit variasi dalam penulisan detail. Untuk MLA Style, digunakan untuk sastra, seni, dan humaniora. Yang ketiga ada Chicago Style. Itu digunakan untuk sejarah, seni, dan berbagai bidang humaniora lainnya. Untuk yang terakhir adalah APA Style atau American Psychological Association. Digunakan untuk psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya. Selanjutnya ada teknologi pendukung sitasi. Di sini ada beberapa teknologi pendukung sitasi, yaitu adalah Mendeley, mengolah referensi dan membuat sitasi secara otomatis, menyediakan fitur untuk menyimpan, mengatur, dan berbagai dokumen penelitian. Yang kedua ada Zotero, itu untuk mengumpulkan dan menyimpan sumber referensi langsung dari browser. Ini juga mendukung berbagai format gaya sitasi seperti APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Adapun manfaatnya yaitu efisiensi menghemat waktu karena referensi ini dapat ditulis secara otomatis tanpa perlu menulis secara manual. Untuk yang kedua adalah ketepatan, mengurangi resiko kesalahan format sitasi yang sering terjadi dalam penulisan manual. Yang ketiga adalah kemudahan beradaptasi. Jadi hal ini mendukung berbagai gaya sitasi sehingga kita dapat dengan mudah untuk menyesuaikan dengan persyaratan jurnal ataupun universitas kalian. Selanjutnya yaitu adalah kesalahan umum dalam kutipan atau sitasi. Yaitu ada yang pertama, tidak mencantumkan sumber dengan benar. Yang kedua adalah salah format gaya sitasi. Yang ketiga adalah tidak konsisten dalam penggunaan sitasi atau bercampur-campur.
Ini adalah kesimpulan dari materi pemaparan dengan materi kutipan atau sitasi ini adalah bahwa penggunaan sitasi ataupun kutipan itu berguna untuk sebagai bukti pendukung argumen, menghindari plagiarisme, membedakan ide sendiri dan ide orang lain, dan mendukung keaslian data ataupun fakta. Jadi sekian pemaparan materi kutipan atau sitasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan ataupun kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.